Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi dan sahabat selalu berdakwah di penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dilakukan agar mereka melakukan sesuai hukum-hukum yang sesuai. Sedangkan dakwah yang dilakukan kepada orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam, mempelajari ajarannya dan mengamalkan. Usaha pertama yang dilakukan Nabi membangun Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid pada masa itu sebagai 1. Sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah dan akhlak. 2. Tempat belajar agama yang bersumber di bidang Al-Quran dan hadis. 3. Tempat menyambung tali silaturahmi antar umat. 4. Sarana sosial. 5. Tempat bermusyawarah. Dan yang keenam, tempat menyusun strategi perang. Selanjutnya, Nabi mendirikan pasar untuk membangun perekonomian rakyat serta sarana menyebarkan Islam, juga dengan maksud agar masyarakat bisa mengatur roda perekonomian dengan adil. Ketika berhijrah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin ialah orang Islam dari Mekah yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi. Sedangkan Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Nabi membuat konstitusi yaitu Piagam Madinah dijadikan dasar toleransi beragama. Isi Piagam Madinah atau The Charter of Madinah. 1. Bidang politik. Nabi menyelesaikan semua masalah dengan musyawarah dan berlandas keadilan. 2. Bidang agama. Masyarakat Madinah bebas memilih agama dan saling menghormati antar umat. 3. Bidang sosial. Setiap masyarakat memiliki tanggung jawab atas negara Madinah. 4. Bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh agar menjadikan hidup lebih tersusun dan diterima. 5. Bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba dan penipuan dilarang. 6. Bidang pertahanan. Setiap rakyat bertanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Kedudukan Yahudi, mereka mempunyai hak yang sama untuk menikmati keselamatan dan kebebasan. Perjanjian Hudaybiyah. Awal mulai adanya sejarah perjanjian Hudaybiyah yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Makkah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslim di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy, dan kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah dengan berkeliling mengitari pegunungan. Sedangkan untuk mengitari jalan baru tersebut sangatlah sukar. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di daerah yang bernama Hudaybiyah.
dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umrah. Orang Quraisy akhirnya percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umrah dan bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya tersebut sampai titik kompromi. Orang Quraisy diwakili oleh Su'ail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ditemani Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Diperlakukannya gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. 2. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin wali maka harus kembali ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan berpihak ke Mekah atau Madinah. 5. Rasulullah dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah dan diperbolehkan kembali jika sudah setahun, dan dipersilahkan kembali selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dan tidak digunakan untuk berperang. Sebagian kaum muslimin kecewa atas perjanjian Hudaybiyah. Mereka menilai bahwa perjanjian tersebut sebuah kelemahan dan kekalahan. Tetapi lambat laun perjanjian tersebut merupakan menjadi kemenangan bagi kaum muslimin dan perjuangan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.